agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mematuhi semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya tanpa membantah, tanpa reserve. Apa yang Allah perintahkan kepada kita hendaknya kita lakukan, dan apa pula yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kita harus siap meninggalkannya agar hidup kita bahagia, agar hidup selamat dunia dan akhirat. Diri kita, keluarga kita, istri dan anak cucu kita, andai orang kita, tetangga dekat, tetangga jauh, semua kaum muslimin agar selamat dan masuk surga di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah ini dan penuh barakah, dan setiap masjid-masjid, setiap musala-musala, di lapangan, bahkan di tempat yang termulia, masjid yang termulia, masjid yang teragung, dikumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mereka semua kaum muslimin berkumpul di tempat yang mulia, di masjid yang mulia yaitu Mekah. Pada hari ini, pada saat ini, mereka mengumandangkan tahlil dan tahlil. Demikian juga kita yang ada di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, kita pun juga bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengumandangkan, membesarkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat tauhid, agar menjadi tentram, damai hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dan diabadikan sampai saat ini dan sampai akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Setiap anak-anak sekalipun hafal tentang masalah ayat ini, tetapi kandungannya perlu disampaikan. Kandungannya dari sini serta inti daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini perlu dikaji ulang, perlu dibesar-besarkan, perlu diingat setiap saat dan waktu. Allah menyatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu ya Muhammad nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar dari kenabian dan kerasulan yang aku berikan, yang aku bebankan kepadamu, wahai Rasulullah. Nabi Muhammad SAW, walaupun seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia, tetapi Nabi Muhammad basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak serupa kita. Nabi Muhammad SAW sholat, maka kita pun juga mengikuti bagaimana cara Nabi Muhammad sholat. Nabi Muhammad berhaji, kita pun juga yang muslim dan diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan oleh Allah untuk berangkat haji, maka semua kaum muslimin, bahkan terbanyak di dunia ini yang berangkat ke haji adalah kaum muslimin dari negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan lahirnya Rasulullah, dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW yang banyak manfaatnya dan memberi manfaat dan syafaat kepada kita, sehingga kita menjadi orang muslim yang berserah diri semuanya kepada Allah berkatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diturunkan kepada beliau Al-Quran, disampaikan dari rasa puji, yaitu hadis-hadis Rasulullah, dan semua ulama-ulama telah menulisnya dan menyampaikannya nasihat itu kepada kita semuanya, sehingga kita tidak bisa tersesat dan tersandung dengan dosa bila mana kita selalu taat kepada Allah dan selalu taat kepada Rasulnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah kepada baginda Muhammad SAW diberikan kepada kita kaum muslimin yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan semua aktivitas ubudiyah, beribadah kepada Allah, dari mulai sholat, dari mulai puasa, haji, kurban, birrul walidain, semuanya kebaikan-kebaikan datangnya daripada baginda Muhammad
SAW. Oleh karena itu Allah menyatakan ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada Allah dan Rasulnya hendaknya kamu pegang teguh dan amalkan. Apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya maka hendaknya kamu tinggalkan. Perintah yang kita kerjakan, larangan yang kita tinggalkan, semuanya sama-sama baik. Itulah yang namanya taqwallah. At-taqwa hahuna, tempat takwa itu dalam hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan takbir yang dikumandangkan di masjid-masjid, di surau-surau, di lapangan, bahkan di tempat yang mulia di Makkahul Mukarramah, pada saat ini mereka adalah manusia-manusia yang akan dihapus semua dosa-dosanya, yang kecil maupun yang besar, sengaja atau tidak sengaja. Allah tidak peduli bila mana kita cepat datang ke tempat masjid-masjid seperti ini untuk mengumandangkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih suci daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang perlu dibesarkan, yang lainnya kecil. Dosa itu kecil, apapun saja kecil, lautan kecil, gunung kecil, alam semesta ini kecil. Karena yang besar adalah Allah. Karena itu Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan kita melaksanakan sholat untuk banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus-terusan diingat agar kita senantiasa bertakbir membesarkan Allah, karena tidak ada yang lebih besar. Oleh karena itu dosa-dosa yang kita lakukan menjadi kecil dan tidak ada artinya kalau dibenturkan dengan Allah yang Maha Besar. Dosa-dosa ini yang menjadikan kotor jiwa ini, roh ini akan menjadi suci karena Allah yang akan mensucikan, karena Allah Maha Suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Allah menyatakan sesungguhnya aku telah beri kepadamu Muhammad dan juga kepada umatmu Muhammad nikmat yang sangat banyak, maka hendaknya kamu bersyukur kepada Allah dan bersyukur dengan adanya lahirnya Rasulullah. Dan terbesar yang Allah berikan nikmat itu kepada kita adalah datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, lalu kita menjadi muslim, menjadi beriman kepada Allah sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu besarnya karunia yang Allah berikan kepada kita, dan Allah hidupkan kita semuanya di dunia ini karena sebab beliau. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika bukan karena sebab engkau ya Rasul, aku tidak cipta manusia, tidak cipta malaikat, tidak cipta surga dan neraka. Semuanya tidak tercipta. Terciptanya mereka, adanya manusia dan neraka, adanya surga dan manusia, semuanya karena sebab adanya baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sesungguhnya aku telah banyak memberikan nikmat karuniamu kepadamu sekalian dari umat Nabi Muhammad SAW. Fasalli li rabbika wanhar. Karena itu sholatlah pada sholat Idul Adha ini. Alhamdulillah yang bisa hadir ini, yang bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid mereka, di musala-musala mereka, di lapangan-lapangan mereka, bahkan di tanah suci, karena mereka telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bila mana kamu telah melaksanakan pada saat ini sampai 3 hari yang akan datang, hendaknya wanhar, berkorban. Jangan sampai kamu menjadi korban. Orang yang disuruh berkorban itu adalah orang yang mampu. Kalau kamu tidak ingin jadi miskin karena sebab kemampuan kamu berkorban, jangan sampai ditinggalkan berkorban. Walaupun 1 kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Bahkan ada yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau kamu miskin tidak punya apa-apa, hendaknya kamu belajar berkorban, walaupun yang berkorban itu adalah ayam-ayam gabus yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari saking pentingnya, ketika kita berkorban, sebelum darah itu mengalir ke tanah, jatuh ke tanah, maka Allah akan memberikan kepada kita pengampunan dosa dari penyandang orang yang berkorban. Oleh karena itu berkorbanlah.
jangan menjadi korban. Kadang-kadang manusia sudah kaya tapi tidak mau berkorban. Oleh karena itu, bila mana sudah datang kemiskinan, bila mana datang kebangkrutan, andai kata dia mengatakan, saya dulu berkorban, niscaya kita tidak akan bangkrut selama-lamanya. Oleh karena itu semuanya apa? Kalau kamu ingin tetap jaya, tetap kaya raya, tetap menjadi manfaat di dunia untuk ibadah kepada Allah, maka jangan tinggalkan untuk berkorban. Masyarakat muslimin. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah SWT dalam ayat yang selanjutnya, inna syani'aka wal abtar. Orang yang benci kepadamu Muhammad, orang yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Muhammad, orang yang tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah karena sebab tuntunanmu ya Muhammad, itulah yang terputus barakahnya, terputus ridhanya Allah kepada mereka. Ada sebuah hadis. Kenapa Allah SWT menyatakan inna syani'aka wal abtar? Itu karena sebab orang-orang Quraisy itu mengatakan bahwa Muhammad abtar. Ini datangnya asbabun nuzul. Muhammad abtar, bahwa Muhammad itu sudah tidak punya keturunan karena Sayyidina Fatimah itu dari perempuan, bukan dari laki-laki. Anak Nabi Muhammad yang laki-laki itu semuanya meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad dikatakan abtar, terputus keturunannya, terputus dan sambungan nasabnya, sehingga mereka mengatakan Muhammad abtar, Muhammad terputus, tersambung lagi nasab-nasabnya. Karena Nabi Muhammad SAW hanya memiliki Sayyidina Fatimah Zahra yang memiliki anak Hasan dan Husain, dan itu tidak diakui oleh sebagian daripada orang-orang kafir, karena sebab Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki dan punya anak laki cucunya dari laki-laki, sehingga dikatakan abtar. Maka karena sebab itu Allah yang bela Nabi Muhammad. Apa pembelaannya? Inna syani'aka wal abtar. Orang yang benci kepadamu Muhammad karena sebab keturunanmu, maka itulah yang terputus nasabnya. Oleh karena itu tidak ada tersambung di dunia ini nasab sampai kepada nabi-nabi kecuali nasabnya Nabi Muhammad SAW. Itu pembelaan daripada Allah SWT. Oleh karena itu masa muslimin rahimahullah, ini adalah suatu momen yang penting untuk kita banyak istighfar kepada Allah, bertakbir, memuji Allah, membesarkan Allah. Kalau anda sekalian yang hadirin nanti baca istighfar astagfirullah, astagfirullah 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni sampai 1 tahun yang akan datang. Bila mana anda mengatakan subhanallah bihamdihi, subhanallah wa astagfirullah 100 kali, lalu dihadiahkan ini amalan untuk kaum muslimin muslimat yang meninggal dunia ataupun yang hidup, maka kamu akan datang nanti pada hari kiamat. Mereka berterima kasih kepada Allah yang telah meninggal mendahului kalian semuanya. Lalu apa katanya? Ya Allah, masukkan orang ini yang telah memintakan ampun kepadamu ketika aku mati, tetapi dia telah memberikan maghfirah-Mu karena seluruh orang ini. Karena itu ya Allah, sudikah Anda Allah, Engkau ya Allah memasukkan dia sebelum aku ke dalam surga-Mu. Maka dimasukkanlah orang yang membacakan subhanallah bihamdihi, subhanallah wa astagfirullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada khutbah hari ini diberikan oleh Allah SWT ampunan bagi kita semuanya, ampunan bagi kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat-derajat kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa kaum muslimin semuanya tanpa terkecuali. Dan mudah-mudahan kita tidak beranjak di tempat ini, melainkan Allah SWT memberikan maghfirahnya, Allah berikan rahmatnya, dan Allah berikan pengampunannya, serta Allah SWT memberikan rezekinya yang berlimpah ruah datang tanpa susah. Inna hasanal kalam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa nafa'ani min ayati hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa li muslimin wa muslimat.